TB yang terbaik adalah pada saat pertama kali. Iya. Jangan lepaskan kesempatan itu untuk seorang menderita TB ya. Jangan lepaskan kesempatan itu. Jadi pengobatan yang paling gampang, paling mudah, paling besar kemungkinan sembuhnya adalah saat pertama kali. Saat pertama kali kontak ya dok ya. Jadi jangan dianggap gampang deh. Sekarang saya nggak mau nyeresin obatnya baru 2 bulan makan gitu misalnya. Nanti kan kalau misalnya saya Batuk berhenti, lagi? batuk lagi tinggal makan obat lagi. Atau ya seperti itu, pikiran seperti itu salah karena Iya, karena tadi kumannya ya, udah resisten, udah tadi tahan yang obat. multi drug resistant atau Betul. resisten obat ganda tadi ya dok ya. Lain nanti cara pengobatannya, disuntikin 6 bulan, lama nunggu sampai 2 tahun pengobatannya. Yang harusnya tadi 6 bulan sudah beres, Selesai? jadi 2 tahun mungkin, 2 lebih tahun. banyak ya dok ya. Dan tadi tidak nyaman dan lain-lain. Betul. Padahal untuk pengobatan ini memang pemerintah juga mengucurkan dana juga ya dok ya. Betul, Dengan gratis. program. Gratis. Gratis. Dan pemirsa, bagi Anda yang baru saja menyaksikan dokter kita, tema kita sore hari ini adalah tuberkulosa atau TB. Dan bagi Anda yang ingin bertanya pada dokter kita, Anda bisa menelpon ke 540-6677 atau Anda juga bisa menelpon yang ada di luar kota Bandung, Anda bisa menelpon ke 022-540-8877 atau Anda bisa juga mengirimkan SMS ke 0811 2310020. Dok, ini sudah ada SMS dok. Sudah ada SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya terkena TB kelenjar, umurnya 8 tahun, berat badannya 16 kg. Sudah pernah pengobatan 6 bulan dok, tapi tetap berat badannya susah naik. Bagaimana caranya agar berat badannya naik kembali? Terima kasih dari Ibu Imas di Padalarang. Terima kasih Bu Imas ya. Yang mungkin masih belum jelas adalah sekarang masih sedang diobati atau tidak ya, gitu betul, ya. Betul. Tapi anggaplah ini saat ini sudah tidak diobati Iya, gitu kan ya. tadi dia bilang sudah 6 bulan pengobatan ya, Iya, sudah 6 bulan pengobatan kan ya. Kalau sudah tidak 6 bulan, sudah 6 bulan tidak sudah selesai pengobatan 6 bulan berarti sekarang kan sudah ya. Berarti kalau kita yakin bahwa dulu adalah TB betul ya. Betul TB kemudian sudah melewati fase pengobatan dengan baik dan benar yaitu 6 bulan, kemudian sekarang yang nampak adalah berat badannya tidak juga membaik gitu ya. Kemungkinannya adalah kalau dulu dianggap TB-nya benar ya dan pengobatannya benar, kemungkinannya adalah ya atau kemungkinan terapinya ya kita berikan seperti vitamin-vitamin, cuma tinggal ditambahkan dan beri makan pola makan yang baik dan benar mungkin. Kita tahan dulu dok. Halo. 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 Halo, selamat sore Bapak. Halo. Halo. Iya Bapak, dengan siapa? Selamat sore. Sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Dengan siapa? Dengan siapa Pak? GTI. Halo. GTI. Dengan GTI. Silakan Bapak pertanyaannya. Halo. Ini mau nanya dok. Iya. Ya silakan Pak. Silakan Pak. Begini dok, kan tadi dibilang bahwa kalau tuberkulosis itu pengobatannya lama. Kira-kira kemudian penularannya juga kan dari mulut lewat udara gitu ya. Iya. Jadi prinsipnya bagaimana secara manual atau sederhana menanggulangi penularan di dalam keluarga. Oh iya. Begitu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ya. Silakan dok. Karena betul tadi kontak paling erat adalah serumah ya dok ya. Betul, ya. Betul. Nah, sekarang saya ingin juga bicara ya bahwa selama-lamanya pengobatan TBC ada batasnya 6 bulan kan, ya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang seumur hidup harus pakai obat kan? Iya, betul. Kalau jadi untuk membesarkan hati seorang penderita TB nih, selama-lamanya pengobatan TB juga ada batasnya. Kalau TB yang awal 6 bulan, ya.
Jadi jangan kecil hati gitu ya. Betul. Artinya kalau penderita TB, ada banyak penyakit lain yang pengobatannya seumur hidup kan? Iya, Ya, betul. banyak kan? Betul. Ya. Nah, sekarang untuk mencegah gimana penularan di dalam rumah tangga ya. Yang jelas sakit TB ya, untuk sementara itu menular, potensial menular. Iya. Jadi pada saat berbicara, pada saat bersin, batuk, itu jelas menular ya. Karenanya sementara waktu pisahkan dulu. Sementara waktu ya, bukan terus-terusan. Pisahkan sementara waktu ya. Sementara waktu pisahkan dulu. Pisahkan kamarnya. Berikan kamar yang paling bagus cahayanya. Ventilasinya paling bagus, cahayanya paling bagus. Kan kuman TB nggak bisa kena cahaya, dia begitu kena cahaya mati. Tapi kalau disimpan di tempat yang lembab, dia berbulan-bulan bisa hidup ya. Oh iya. Jadi kasih cahaya yang bagus, kasih ventilasi yang bagus supaya udaranya keluar. Kalau di dalam kamar penderita tersebut nggak masalah, mau lepas masker nggak masalah karena dia hanya sendiri kan. Iya, betul. Tapi jika dia berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, Betul. pakailah masker. Iya. Bukan berarti nggak boleh interaksi ya, silakan interaksi tapi tidak terlampau rapat dan pakailah masker. Iya. Sementara waktu misalnya mau ngobrol di luar, di ruang tamu gitu ya, pakai masker. Ruang keluarga pakai masker, nggak apa-apa ya. Nah, masa penularan itu seperti saya katakan itu hanya sekitar 2 bulan. Kalau udah 2 bulan tuh insya Allah kalau makan obatnya benar, kuman rata-rata kuman itu kuman-kuman yang sensitif, artinya yang tidak tahan obat ya, itu 2 bulan tuh sudah tidak menular sama sekali. Iya. Dan daya tular itu sudah menurun sampai dengan hanya 1/10-nya setelah 2 minggu pengobatan. Iya. Setelah 2 minggu pengobatan. Jadi nggak usah khawatir terlampau lama, nggak usah sampai dikucilkan sekali juga nggak. Tapi juga salah kalau tetap memperlakukannya sementara waktu dalam pengobatan ya sama seperti sama seperti anggota keluarga yang lain untuk mencegah penularan ya. Tetap saja dok ya, tadi waspada juga yang pasiennya harus dengan sadar memakai masker supaya tidak menularkan kepada keluarga. Jadi kalau batuk tuh kalau keluarga gimana? Dan keluarga juga harus diperiksa juga ya dok ya pada saat si penderita ini dinyatakan misalnya, oh bapak atau ibu menderita tuberkulosa. Kita tahan dulu dok. Halo. Halo. Halo, selamat sore ibu. Selamat sore. Dengan siapa? Sore ibu. Jelita. Ibu Jelita. Silakan ibu. Iya dok. Ini kan suami saya kan kena TB, tapi dia TB kelenjar. Iya bu. Ini sudah pengobatan sampai sekarang tuh sudah 6 bulan. Iya. Memang si kelenjarnya kadang mengecil, tapi nanti kemarin dia sempat flu, sempat demam gitu, kena gejala tifus juga. Akhirnya si kelenjarnya membengkak lagi gitu. Si dokter memutuskan untuk terusin pengobatan sampai ke 9 bulan. Pertanyaan saya, apa itu akan benar-benar menghilang atau si kelenjar itu akan tetap ada gitu dok, yang membengkak itu dok? Ada yang mungkin mau ditanyakan dokter? Sudah? Pengobatannya sekarang udah bulan keberapa bu? Kenapa dok? Pengobatannya sudah bulan keberapa sekarang? Sekarang sudah jalan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan dok. Kita asumsikan sekarang udah 6 bulan, Ya. kemudian masih ada pembesaran kelenjar itu ya. Oke, diteruskan sampai 9 bulan tadi ya dok ya? Ya, jadi ada dalam pengobatan TB itu ada suatu prinsip, bukan satu prinsip ya, ada satu hal ya, bahwasanya nggak usah terlampau khawatir dengan pengobatan yang lebih sedikit sih gitu ya. Yang justru pengobatan yang lebih lama sedikit sepanjang itu tidak menimbulkan efek samping ya, sepanjang itu tidak menimbulkan efek samping saya katakan ya, itu akan justru memperbaiki kemungkinan terjadinya kekambuhan di masa depan. Akan halnya TB kelenjar, memang tidak semua kasusnya itu akan menjadi kecil ya. Jadi dia akan menetap pada saat selesai pengobatan. Pada saat selesai pengobatan misalnya 6 bulan atau 9 bulan boleh. Jadi boleh dipanjangkan 9 bulan nggak masalah sama sekali ya. Jadi akan sementara menetap dulu ya pada saat selesai pengobatan, tapi makin lama dia akan bisa makin mengecil ya. Jadi nggak usah terlampau khawatir bahwasanya harus secara pasti 6 bulan harus sudah hilang, 9 bulan hilang. Pokoknya pengobatannya kita udah selesai sesuai dengan paket anjuran. Anjurannya kan 6 bulan atau
sampai boleh 9 bulan nggak masalah. Ya. Jadi Bu Jelita jangan khawatir ya dok ya. Jangan khawatir. Diteruskan saja pengobatan untuk Bapak dan nanti kalau sudah 9 bulan nanti mungkin kontrol kembali ya dok ya. Iya. Iya. Dok ini ada pertanyaan lagi. Oh menyambung yang tadi dok untuk tuh? keluarga tadi. Oh iya ya. Untuk tadi kan pada saat penderita sudah dinyatakan TB misalnya, apakah seluruh keluarga juga harus diperiksa dan lain-lain dok? Silakan. Sebaiknya ya. Jadi kita istilahnya adalah kontak tracing. Jadi kontak itu harus diselusuri gitu, diselusuri kemudian dilihat tadi kembali lagi ke gejala-gejala sistemik atau konstitusi dan gejala-gejala organiknya ada apa enggak. Kalau di satu keluarga ada yang udah jelas terdiagnosa TB, kemudian kita kontak, kita cari ternyata ada yang batuk-batuk, nah cari yang batuk-batuknya TB bukan gitu ya. Kita tahan dulu dok. Mari. Halo. Halo. Selamat sore Ibu, dengan siapa? Sore dengan Ibu Rani. Ibu Rani di mana Bu? Di Bandung. Di Bandung. Silakan Ibu Rani. Begini dok, kalau misalnya penderita itu sudah menularkan TB-nya itu ke orang lain, apakah itu orang lain langsung mengalami gejala-gejala seperti biasanya? Iya. Dan satu pertanyaan lagi, apabila sudah menderita TBC, apa mungkin penyakitnya itu bisa kambuh kembali? Kambuh gitu? kembali. Iya. Ya. Terima kasih Bu Rani. Mangga. Silakan dok. Saya coba jawab ya. Kalau kambuh kembali sudah barang tentu bisa. Iya. Karena ini penting ya. Kambuh kembali sudah tentu barang tentu bisa. Begini pikirannya ya. Orang yang nggak sakit aja bisa sakit. Apalagi orang yang pernah sakit pasti tentu bisa sakit. Bagaimana kita mencegahnya? Yang paling penting itu. Mencegahnya setelah kita, misalnya setelah pasien itu selesai pengobatan nih, ya selesai tuntas dan pengobatan harus tuntas ya. Karena pengobatan yang tuntas itu akan mengurangi kemungkinan terjadinya kekambuhan atau relaps di 2 tahun yang akan datang atau tahun-tahun yang akan datang ya. Kemudian berlakukanlah pola hidup sehat. Iya. PHBS itu ya, dok, ya? berlakukan itu ya, nggak hidup aneh-aneh kan gitu, nggak ngerokok, nggak segala macam ya, nggak apa kayak gitu, olahraga cukup, makan bagus, ya harapannya sih insya Allah tidak terjadi kekambuhan. Nah pertanyaan pertama tadi gitu ya, apakah pasti kalau sudah misalnya kontak nih ngobrol dengan orang yang sakit TBC lalu jadi sakit TBC? Tentu tidak. Ya. Jadi 30% dari yang kontak ya itu akan terinfeksi. Terinfeksi itu bukan sakit ya. Tapi yang 70% atau sepertiga lah ya, seperti yang yang 2/3 ya, itu enggak sedikit pun ada masalah. Iya. Enggak sedikit pun ada masalah. Jadi kalau dari 100 misalnya gitu ya, 67 itu enggak ada masalah sama sekali. 100 orang kontak ya. Yang 33 terinfeksi, artinya terinfeksi itu menyimpan kuman di dalam tubuhnya. Iya, dapat kuman gitu ya? Dapat kuman. Kalau yang 67 mah kumannya nggak mempan, begitu masuk tuh matilah gitu ya, mati. Sehingga tetap bebas saja. Yang 33 dia menyimpan kuman di dalamnya. Nah, dari yang 33 itu atau yang 30% itulah ya, 33 itu 5%-nya 5-10% sakit. Ya. Jadi kira-kira mungkin 2 atau 3 yang sakit. Gitu. 2 atau 3 yang sakit. Jadi nggak usah terlampau khawatir juga. Tapi bukan berarti kita tidak hati-hati. Kan kalau kita termasuk yang di 5% tadi kan rugi amat gitu ya. Iya betul. Cuma kita harus hati-hati gitu. Tidak semua orang yang kontak dengan penderita TB jadi sakit, ya. Jadi terinfeksi pun tidak. Yang terinfeksi hanya sepertiganya. Kemudian 5-10% dari yang terinfeksi menjadi sakit. Gitu. Terinfeksi artinya kumannya masuk ke dalam tapi nggak sakit. Itu sepertiganya, sepertiga dari yang kontak. Nah, ada sepertiga dari yang kontak itu 5-10% diantaranya baru jadi sakit beneran. Iya. Dan itu pun mungkin banyak faktor juga ya dok ya. Iya, mungkin daya tahan tubuh terutama turun dan lain-lain mungkin ya. Kalau yang 67 tadi selamat lah ya dok ya. Ya. Dok ini ada pertanyaan lagi dari SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dokter, saya mau tanya bagaimana kalau kita mau menempati rumah yang bekas penderita TB? Katanya. Galau nih Ibu ya. Terima kasih. Nggak disebut dari siapa. Tadi mungkin ada hubungannya dengan tadi dok, yang ruangan tadi yang dapat kan mungkin kebanyakan mungkin rumah penderita TB mungkin ventilasi dan pencahayaannya kurang ya dok ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Dan bagaimana nih katanya Ibu ini galau nih mau menempati rumah yang bekas penderita TB. Nggak usah khawatir. Itu juga pertanyaannya. Ya pertanyaannya memang kritis juga ya. Iya. Tapi nggak usah khawatir ya. Yang pertama sumber penularan aktifnya sudah tidak ada kan. Ya, kalau penderitanya masih ada di dalam ya itu harus khawatir gitu kan. Ini kan udah nggak ada ya. Dan kuman TB memang dia akan bisa bertahan berbulan-bulan lama kalau dalam kondisi yang memungkinkan. Jadi ventilasinya jelek ya, kemudian pencahayaannya juga jelek, lembab gitu. Nah untuk itu tentu tinggal kita betulin aja ya. Kalau ventilasinya nggak bagus kita betulin agar ventilasi itu berjalan dengan baik ya. Menurut saya ya Bandung tuh punya keuntungan sebetulnya, nggak perlu pakai AC juga kan enak ya. Jadi nggak perlu ruangan tuh buka aja udaranya. Saya termasuk orang yang sangat semangat dengan paham bahwa pakai ventilasi itu lebih menguntungkan daripada pakai AC gitu ya. Karena kalau sirkulasinya benar jalan, maka itu udara akan selalu berganti di ruangan itu dan itu akan baik sekali ya. Dibandingkan kalau pakai AC ya udaranya itu juga kalau ada kuman ya kumannya nggak keluar dong. Terus kasih cahaya matahari yang bagus ya, dengan insya Allah dengan cahaya matahari bagus dan ventilasi bagus ya udah nggak ada lagi kuman Bu. Iya. Jadi Ibu dibersihkan saja rumah yang mau ditempatinya, dibuka-buka semuanya Bu, agar tadi cahaya dan ventilasinya masuk dengan baik ya. Dokter, sebelum kita membahas lagi pertanyaan yang sudah masuk lewat SMS, kita akan jeda dulu. Dan pemirsa, bagi Anda yang masih ingin bertanya pada dokter kita, Anda bisa menghubungi nanti ke nomor telepon 5406677 atau Anda juga bisa mengirimkan SMS ke 0811 2310020. Kita akan jawab pertanyaan Anda setelah jeda berikut ini. Tetap di dokter kita.